Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan mermat di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPh-nya itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian Pak. Kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampurasun. Teman-teman semuanya, ada hal yang menarik ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato di depan seluruh anggota DPR perwakilan ya di organisasi APDESI, Asosiasi Anggota DPR Seluruh Indonesia. Di dalam sambutannya, Kang Deddy Mulyadi memaparkan ide konsep tentang bagaimana pengaturan anggaran ke depan, serta Kang Deddy Mulyadi berandai-andai seandainya Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kira-kira Kang Deddy Mulyadi akan melakukan ini. Oke, kira-kira seperti apa? Kita simak videonya. Harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus.
Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat, adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya itu anggaran sudah mulai diarahkan, bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan. Mungkin 66 masih dianggap pahlawan. 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal. Nah, yang terakhir, Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak. Ya, teman-teman itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa?
kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang, mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang. Tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian. Gitu loh, Pak. Ada kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, Pak. Gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta, Pak. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Nah, ini kan yang harus dibicarakan oleh kita, dan saya ingin para anggota DPRD dalam pertemuannya ada rekomendasi-rekomendasi kontributif bagi perbaikan bangsa. Bagi upaya membangun keadilan sosial, bagi upaya melakukan kebijakan keadilan fiskal. Karena apa? Karena negeri ini hanya bisa dibangun dengan fiskal yang baik, fiskal yang sehat, fiskal yang terencana, fiskal yang terarah, dan fiskal yang tidak lari ke luar negeri. Fiskalnya harus berputar di sini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga kalau tadi Pak Ketua DPRD Jawa Barat sudah dinobatkan sebagai ketua terpilih, saya ucapkan selamat, Pak. Ya kan? Karena yang menyampaikannya Ketua DPRD DKI yang ketua hari ini. Dan saya baru, Pak, sepanjang sejarah berdemokrasi, Pak, ada ketua asosiasi, partainya beda, daerahnya beda, menyerahkan tampuk kekuasaan pada Bapak. Pada tempat tadi yang partainya berbeda. Kenapa itu diberikan? Karena memang nggak ada honornya, Pak. Ya, Pak, ya, duitnya kan harus nyari sendiri, Pak. Tapi selain itu adalah bentuk penghormatan dan penghargaan, gitu loh. Penghormatan dan penghargaan jauh lebih tinggi dibanding honor. Untuk itu kan jadi ketua DPR itu mencari kehormatan dan mencari penghargaan, bukan mencari honor. Makanya honornya nggak usah gede-gede. Bohong, kita harus lebih tinggi lagi. Saya ucapkan terima kasih para wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang membawa kebaikan, dan pertemuan yang bisa melahirkan rasa adil bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Dan kita berharap dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, kita akan bisa terus meningkatkan kinerja pembangunan, mendorong pertumbuhan, menyiapkan investasi, menjaga investasi dengan baik, menumbuhkan tenaga kerja, menjaga kesehatan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas lingkungan hidup, dan layanan birokrasi yang berdaya guna, berhasil guna, memiliki aspek output, outcome, dan benefit yang pada akhirnya tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa ya, ide konkret, jelas, yang sangat rinci dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga bisa dapat terlaksana dan tidak hanya Jakarta yang menikmati jerih payah daerah untuk pembangunan, tetapi merata, adil, dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang hari ini terkena dampak karena pembangunan tersebut. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur sayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.